Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azira akan mempresentasikan materi tentang peradaban masyarakat Arab pra-Islam, kajian aspek sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Baiklah, kita masuk pada pendahuluan. Sebelum datangnya Islam, peradaban masyarakat Arab diliputi kegelapan setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Dunia seolah kosong dari kepemimpinan. Banyak manusia menyimpang dari ajaran samawi, bahkan menambah dan mengubah isi kitab suci. Masyarakat Arab kala itu penuh dengan kebencian dan sering terjadi pertumpahan darah. Disebut sebagai masa jahiliyah yang menunjukkan pola hidup primitif, moral yang minim, dan kemunduran agama yang signifikan. Kedatangan Islam memberikan pengaruh pesat terhadap peradaban bangsa Arab, mengubah mereka dari bangsa yang terbelakang menjadi lebih maju dalam peradabannya. Selanjutnya, kita masuk pada kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam sebenarnya memiliki kepercayaan terhadap satu Tuhan berdasarkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanif. Namun, sebelum Islam muncul, kemurnian ajaran ini rusak oleh penyimpangan yang mengakibatkan munculnya tahayul dan penyembahan berhala. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Arab jahiliyah mayoritas menjadi penyembah berhala. Penyembahan berhala pertama kali dibawa oleh Amru bin Luhai, yaitu seorang pemimpin Bani Khuza'ah yang dikenal sebagai sosok religius dan juga dihormati. Amru bin Luhai membawa berhala Hubal ke Mekah dan menempatkannya di dalam Ka'bah, lalu mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah yang awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai tempat ibadah bagi penganut agama Hanif berubah menjadi pusat penyembahan berhala. Sebelum Islam hadir, ada beberapa agama dan kepercayaan yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab. Yang pertama ada agama Yahudi. Agama ini diperkenalkan oleh pengungsi perang dari Roma sekitar tahun 66 hingga 70 Masehi. Dan pertama kali diperkenalkan di Yaman oleh As'ad bin Abi Kab. Agama Yahudi berkembang di Yaman dan ketika anaknya Zunwas berkuasa, dia menyerang dan membakar hidup-hidup masyarakat Nasrani yang memberontak. Yang kedua ada agama Nasrani. Masuk melalui orang Habasyah dan Romawi. Orang Habasyah pertama kali menduduki Yaman pada tahun 340 Masehi. Fimiyun, seorang zuhud yang dianggap memiliki karomah, mengajak penduduk untuk memeluk agama Nasrani. Ketika orang Habasyah kembali menduduki Yaman di bawah kekuasaan Abrahah, dia gencar menyebarkan agama Nasrani dan membalas perbuatan Zunwas terhadap masyarakat Nasrani. Agama Nasrani juga dianut oleh kaum Hasan dan suku-suku lainnya di Arab. Yang ketiga ada agama Majusi. Agama ini dianut oleh orang-orang Arab di wilayah yang berdekatan dengan Persia, seperti Irak dan Bahrain. Agama yang keempat ada agama Sabi'ah. Agama ini dianut oleh kebanyakan penduduk Syam dan Yaman di masa lalu. Setelah munculnya agama Yahudi dan Nasrani, agama Sabi'ah mulai kehilangan penganut dan beberapa yang tersisa berbaur dengan pemeluk agama Majusi. Selanjutnya tentang ekonomi masyarakat Arab pra-Islam.
Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam telah dikenal memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis mereka yang strategis. Sumber utama perekonomian masyarakat Arab adalah perdagangan dan bisnis. Selain itu, kegiatan pertanian juga berkontribusi pada perekonomian mereka. Negeri Yaman yang subur mengalami kemajuan pesat dalam bidang pertanian. Pada masa itu, berbagai macam industri juga berkembang, seperti industri kain katun dan juga persenjataan. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah gurun pasir mengandalkan beternak untuk perekonomian mereka. Selanjutnya, struktur masyarakat Arab pra-Islam. Berbicara mengenai peradaban, kajian tentang struktur sosial masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Melalui kajian ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang tata cara dan pola pikir suatu masyarakat yang mempengaruhi pola kehidupan mereka. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi menjadi dua suku utama. Yang pertama ada suku Arab Al-Baidah yang telah punah sebelum kaum Ad dan kaum Tsamud. Yang kedua ada suku Arab Al-Baqiyah yang masih hidup dan terus berkembang hingga kini, merupakan keturunan dari kaum Adnan dan kaum Qattan. Dilihat dari sisi sosial, masyarakat Arab pra-Islam memiliki pengaturan dalam kehidupan sosial berdasarkan sistem yang ada di masyarakat. Pengelompokan penduduk secara garis besar dibagi berdasarkan teritorial menjadi dua. Pengelompokan penduduk berdasarkan teritorial. Yang pertama, penduduk kota. Masyarakat ini bermukim di kota-kota yang berada di jalur perdagangan Jazirah Arab, seperti Mekah dan Madinah. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang dan bertani. Melalui kegiatan perdagangan, masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan membangun relasi dengan bangsa Syria, Persia, Habsyi, Mesir, dan juga Romawi. Relasi ini menguntungkan masyarakat Arab dan mendorong mereka untuk mengembangkan peradabannya. Masyarakat Arab yang menganut agama Yahudi memiliki peran penting dalam mengembangkan peradaban Arab pra-Islam. Mereka ahli dalam bercocok tanam dengan baik dan juga mengolah besi menjadi berbagai macam alat seperti persenjataan dan juga perhiasan. Yang kedua ada penduduk pedalaman. Penduduk pedalaman Arab atau juga disebut Arab Badui hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mata pencaharian utama mereka adalah beternak. Mereka berpindah karena gurun pasir kering dan minimnya sumber air. Untuk bertahan hidup, mereka mengikuti alur tumbuhnya padang rumput di sekitar oasis setelah hujan. Padang rumput ini penting untuk makanan ternak mereka. Karena oasis tidak banyak di Jazirah Arab, sering terjadi peperangan antar suku untuk merebutkan tempat-tempat tersebut. Selain itu, unsur terkuat dalam kebudayaan Arab pra-Islam adalah perbedaan kelas atau kasta. Masyarakat terbagi menjadi kelas bangsawan, kelas dan juga kelas budak. Karakter masyarakat Arab pra-Islam beragam, di antaranya yang pertama karakter rasial. Masyarakat Arab memiliki rasa kebangsaan dan kesukuan yang berlebihan, membela komunitas mereka mati-matian, dan menganggap bangsa Arab sebagai bangsa mulia dibandingkan bangsa lain. Yang kedua ada karakter feodal. Terlihat dari superioritas kaum kaya atau bangsawan terhadap kaum miskin dan lemah. Perbudakan yang ada menunjukkan kuatnya karakter feodal masyarakat. Yang ketiga ada karakter patriarkis.
Kaum lelaki memiliki kekuatan lebih tinggi daripada perempuan yang mendapat perlakuan diskriminatif dan dianggap sebagai penyebab kemelaratan kelahiran anak perempuan dianggap aib dan mereka bahkan dikubur hidup-hidup saat masih bayi. Selanjutnya, kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal sebagai masyarakat jahiliyah yang tercermin dalam kebudayaan mereka pada masa itu. Peradaban mereka memiliki unsur budaya yang positif dan juga negatif. Yang pertama, budaya positif. Masyarakat Arab di masa jahiliyah dikenal memiliki sikap dermawan dan kepahlawanan yang muncul sebagai respon terhadap tantangan hidup di wilayah tandus dan gersang mereka. Kehormatan suku dipertahankan melalui jiwa yang berani. Budaya negatif dari masyarakat Arab pra-Islam ada, namun kebudayaan negatif yang berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam termasuk pandangan yang rendah terhadap wanita. Wanita tidak memiliki hak-hak termasuk dalam kehormatannya. Laki-laki dapat menikahi dan menceraikan wanita sesuai keinginan hati mereka. Dan kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai aib, kadang-kadang menyebabkan praktik penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup. Di masa Arab Jahiliyah, perkawinan sangat kacau dan tidak teratur. Seorang wanita diizinkan untuk menikahi lebih dari satu laki-laki. Saudara laki-laki bisa menikahi saudara perempuan dan istri tidak memiliki hak warisan dari suami, ayah, ataupun keluarga mereka. Kehidupan masyarakat Arab pada masa itu dipenuhi dengan barbarisme, ketimpangan sosial, penganiayaan yang meluas, konsumsi minuman keras yang umum, perjudian, pelacuran, bahkan pembunuhan yang sering terjadi. Kebudayaan Arab pra-Islam juga mencerminkan fanatisme terhadap bahasa Arab, menolak kata-kata serapan dari bahasa lain. Masyarakat Arab pada masa itu telah mengembangkan seni-seni seperti puisi, syair, dan seni tulisan seperti kaligrafi. Selanjutnya, sistem politik masyarakat Arab pra-Islam. Struktur politik bangsa Arab sebelum Islam didasarkan pada kesukuan, di mana kepala suku atau syekh dipilih antara anggota suku untuk memimpin pemerintahan. Pada masa itu berbentuk kabilah dengan kepala suku yang memiliki kedudukan hampir sebanding dengan raja dalam kerajaan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab hanya berlaku di dalam suku dan tidak mempengaruhi anggota suku lainnya. Sebelum kedatangan Islam, terdapat 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi dunia politik Arab, yaitu Kekaisaran Bizantium yang Nasrani, yang kedua Kekaisaran Persia yang menganut agama Zoroaster, dan yang ketiga dinasti Himyar di Arab bagian selatan. Kondisi politik Arab dipengaruhi oleh interaksi dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia serta persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster yang berkembang pada saat itu. Dilihat dari sejarah, sebelum Islam, Jazirah Arab memiliki beberapa kerajaan terkenal seperti Kerajaan Kindah, Kerajaan Sabah, dan juga Kerajaan Himyar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.